Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifullah, nomor induk mahasiswa 2161201453, kelas D Ciputat, Manajemen Sarjana Desa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah pedoman akuntansi kredit. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai tugas kelompok dari mata kuliah Manajemen Perkreditan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eksan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi kewajiban sebagai tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Perkreditan. Baiklah, untuk memulai presentasi ini terlebih dahulu saya akan perkenalkan yang ada di kelompok 2 ini, saya sendiri, dan yang kedua yaitu Bang Natalius. Di dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan makalah sesuai dengan yang sudah dikirimkan kepada Bapak dosen melalui ketua kelas. Dan untuk memulai presentasi ini saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 pendahuluan. Di poin A, latar belakang. Dalam dunia perbankan, kita kerap mendengar istilah kredit baik sebagai kegiatan transaksi maupun dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh pihak bank. Kata kredit sendiri mengadaptasi dari bahasa Latin yakni credere yang artinya ialah percaya, dan dalam bahasa Indonesia disebut percaya. Kemudian dalam bahasa Inggris yaitu trust atau to believe dalam bahasa Inggrisnya. Oleh sebab itu, dasar dari perbankan sendiri memberikan kredit kepada nasabah baik badan maupun perseorangan adalah kepercayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, istilah ini diartikan sebagai tagihan atau penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan hal itu, di mana terdapat kesepakatan yang mendasari transaksi hutang pihutang antara bank dengan debitur serta mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya dalam periode waktu tertentu ditambah dengan pemberian jasa atau bunga. Dari pengertian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa unsur kredit. Unsur-unsur kredit tersebut adalah 1. Kepercayaan. Sesuai dengan asal muasal kata kredit sendiri dan juga pengertian menurut Undang-Undang Perbankan, kegiatan pemberian kredit didasarkan pada rasa kepercayaan. Maka dengan begitu dapat terjadi kesepakatan pinjam-meminjam antara kedua belah pihak dalam periode waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah waktu. Unsur kredit yang kedua yaitu waktu, di mana sesuai dengan kesepakatan terdapat rentan waktu dalam periode tertentu antara pemberian kredit dengan pelunasan pinjaman. Yang ketiga, perjanjian atau kesepakatan antara kreditur dengan debitur yang dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis dan legal. Yang keempat, penyerahan, yaitu penyerahan sejumlah pinjaman dari kreditur kepada debitur dan harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Kemudian yang kelima yaitu risiko. Meski tidak disebutkan secara implisit atau secara langsung dan jelas, tetapi risiko menjadi unsur terakhir dalam istilah kredit yang tidak dapat dihindari. Selama rentan waktu antara pemberian pinjaman hingga pelunasan, akan ada kemungkinan risiko yang terjadi ataupun risiko yang ditimbulkan, seperti
kredit macet, atau pelunasan melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu, dalam kesepakatan akan selalu ada poin antisipasi akan timbulnya risiko ini. Kredit yang diberikan oleh bank kini juga hadir dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu melalui layanan kartu kredit. Kita bisa melakukan transaksi pembelian menggunakan kartu kredit tersebut, baru membayar tagihan pada pihak bank di waktu yang telah ditentukan. Kemudian rumusan masalah dari makalah ini adalah berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas. Rumusan masalah dalam penulisan ini, yang pertama poin A, yaitu apa tujuan akuntansi kredit. Kemudian bagaimana pengaplikasian kredit dalam akuntansi. Kemudian yang selanjutnya bagaimana laporan keuangan perbankan itu disusun. Kemudian yang terakhir bagaimana proses kredit perbankan. Tujuan penulisan tadi di awal sudah disampaikan sebagai tujuan umum, yaitu untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah manajemen kredit. Kemudian tujuan khususnya makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada saya pribadi, khususnya umumnya kepada pembaca dan pendengar mengenai sejarah dan pengertian akuntansi kredit, tujuan dari akuntansi kredit, kebijakan kredit, dan kebijakan akuntansi dalam perbankan Indonesia. Manfaat penulisan secara teoritis. Penulisan ini dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang akuntansi kredit. Kemudian manfaat dari praktis penulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan atau pedoman bagi orang yang ingin lebih memahami tentang akuntansi kredit. Pembahasan poin A, yaitu sejarah pengertian akuntansi dan kredit. Akuntansi mulai dikenal lewat salah satu karya Luca Pacioli, yakni dengan menerbitkan buku dengan berjudul Summa de Arithmetica. Kemudian ada juga buku yang selanjutnya, Geometrica Proportioni et Proportionalia. Buku tersebut umumnya membahas tentang ilmu matematika, namun terdapat satu subjudul yang akhirnya memunculkan teori dan praktik ilmu akuntansi. Subjudul buku yang dimaksud adalah Tractus de Computis et Scriptoris. Dalam buku tersebut, Pacioli mengajarkan tentang sistem pembukuan berpasangan atau ganda yang disebut juga dengan istilah double entry bookkeeping. Sistem pembukuan berpasangan ini memiliki arti sebagai sistem pencatatan transaksi yang diatur secara seimbang dan dibagi menjadi dua bagian, yakni debit dan kredit. Teori dari buku Pacioli tersebut digunakan pertama kali oleh para pedagang di Italia sebagai penerapan dari ilmu akuntansi. Pada masa tersebut, akuntansi digunakan untuk memperhitungkan rugi dan untung dari perdagangan yang dilakukan di kapal. Proses tersebut dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap harta di setiap akhir pelayaran. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada saat Perang Dunia Kedua berakhir, akuntansi terus mengalami perkembangan hingga ke dunia barat. Sehingga beberapa negara seperti Belanda, Spanyol, Portugis juga menggunakan akuntansi dalam bidang perdagangan mereka. Awal mula akuntansi dikenal di dalam negeri Indonesia. Kita melihat bagaimana sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh penjajahan Belanda. Sebab negara Belanda atau bangsa Belanda yang menjajah negara Republik Indonesia pada masa itu telah lebih dahulu mengenal teori dan praktek akuntansi yang mulai berkembang luas usai Perang Dunia Kedua. Tepatnya yaitu pada tahun 1642, rakyat Indonesia sudah mulai mengenal sistem berupa kegiatan perhitungan untung dan rugi dari hasil usaha dagangnya. Cara yang dilakukan masyarakat itu didapat dengan meniru para pedagang dari luar negeri yang melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia.
Selain Belanda, negara yang mengenal akuntansi, khususnya sistem pembukuan di Indonesia adalah Portugis. Setelah aset pembukuan masuk ke Indonesia, di sanalah bagaimana sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia terus berlanjut. Salah satu buktinya yakni adanya pembukuan yang tercatat pada tahun 1747. Pengertian akuntansi secara umum. Secara garis besar pengertian atau definisi akuntansi adalah proses yang diawali dengan mencatat, mengkelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Seorang praktisi yang ahli dalam bidang ini disebut juga sebagai seorang akuntan. Accounting artinya bisa disebut sebagai bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi serta menyampaikan informasi kepada berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Berbagai teori berkembang seiring dengan semakin banyaknya orang yang ingin mempelajarinya, meskipun sistem akuntansi memberi berbagai kemudahan dalam melakukan kegiatan, ilmu dan pemahaman mengenai prinsip dasar akuntansi juga sangat penting untuk dipahami oleh para pengusaha. Pengertian akuntansi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, akuntansi atau accounting artinya adalah teori praktik perakunan termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman, dan semua aktivitasnya. Hal yang berhubungan dengan akuntansi, seni pencatatan dan pengiktisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat sebuah transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Kemudian arti kredit menurut ilmu akuntansi. Istilah kredit sangat sering digunakan dalam akuntansi untuk mendampingi kolom debit. Secara umum dan sederhana, kredit diartikan sebagai transaksi pengeluaran. Namun untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan, pengertiannya tidak lagi sesederhana itu. Terdapat berbagai detail yang harus dipahami agar dapat berguna sesuai fungsi yang diingini. Kredit dalam akuntansi adalah kolom tempat pencatatan utang, juga ekuitas yang dalam keadaan meningkat atau sedang bertambah. Kolom kredit biasanya ada pada sisi kanan buku akuntansi. Ketika aset atau kewajiban terletak pada kolom kredit, artinya adalah terjadi penyusutan nilai. Sebaliknya, jika utang serta ekuitas ada pada kolom debit, berarti dua akun tersebut sedang mengalami penurunan nilai. Baik ekuitas, utang, laba, juga penjualan. Apabila terletak di kolom kredit, maka artinya sedang mengalami peningkatan. Penggunaan kredit dalam akuntansi tidak akan terlepas dari kolom debit. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan dan menyeimbangkan. Dalam rekening, penerimaan akan masuk pada kolom debit, sedangkan pemberian dicatat pada kolom kredit. Artinya, seluruh transaksi pengeluaran dicatat pada sisi kredit. Sementara buat laporan laba rugi, kredit justru digunakan untuk mencatat pendapatan. Peningkatan yang terjadi pada kolom ini biasanya dikarenakan oleh kenaikan hutang, laba ditahan, dana pemegang saham, serta biaya dan lain sebagainya. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Laporan keuangan bank umum konvensional wajib disusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang relevan bagi bank. PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa PSAK yang relevan bagi industri perbankan, termasuk penyesuaian terkait dengan penerbitan PSAK nomor 50 revisian tahun 2006 tentang instrumen keuangan, penyajian dan pengungkapan, dan PSAK nomor 55 revisi 2006 tersebut tentang instrumen keuangan
yang di dalamnya adalah pengakuan dan pengukuran yang berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2010. Pemberlakuan PAPI 2008 diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/33/DPNP tanggal 8 Desember tahun 2018 perihal perubahan atas Surat Edaran nomor 11/4/DPNP sebagai petunjuk pelaksanaan dari PSAK. Maka untuk hal-hal yang tidak diatur di dalam PAPI tetap mengacu kepada PSAK yang berlaku. Tujuan akuntansi kredit. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Menurut Eko Prasetyo 2009 pada halaman 106 dan 107. Tujuan bank sentral seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Adapun maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh bank sentral adalah: 1. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. 2. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain menurut Kashmir pada tahun 1998 di halaman 169 sampai 170. Dengan stabilnya mata uang rupiah, maka akan sangat banyak manfaat yang akan diperoleh, terutama untuk mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. C. Otoritas moneter di Indonesia. Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga pada parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Menurut Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai tujuan agar otoritas moneter dan menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Undang-undang tentang Bank Sentral yang baru ini pada dasarnya memberikan kewenangan yang besar kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Dengan kata lain, Bank Indonesia ditempatkan sebagai otoritas moneter di Indonesia, sedangkan Dewan Moneter ditiadakan. Meskipun otoritas moneter tidak terletak lagi pada pemerintah tetap mempunyai akses tertentu dalam mempengaruhi kebijakan moneter. Namun, pada akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Undang-undang yang baru ini bukan menggantikan undang-undang yang sebelumnya, tetapi merevisi beberapa pasal serta menambah beberapa pasal yang baru. Status dan modal bank akuntansi. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya 2 triliun rupiah dan harus ditambah
sehingga menjadi paling sedikit ataupun paling banyak 10% dari seluruh kewajiban moneter yang dananya berasal dari dana cadangan umum atau hasil dari evaluasi aset. Tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Tugas Bank Indonesia diantaranya: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Di samping tugas-tugas tertentu atau tersebut, Bank Indonesia juga mempunyai tanggung jawab dan kegiatan lain dalam kaitannya dengan pemerintah, hubungan internasional, akuntabilitas, dan anggaran. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Wewenang Bank Indonesia dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter adalah: A. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. 2. B. Melakukan pengendalian moneter. C. Memberikan kredit. D. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. E. Mengelola cadangan devisa. Yang terakhir, menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu yang dapat bersifat makro ataupun mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah: A. Melaksanakan dan memberikan persetujuan atas izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. B. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. C. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. D. Mengatur sistem clearing antar bank dalam mata uang rupiah dan atau dalam valuta asing. E. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing. F. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Dan yang terakhir, sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia mempunyai kewenangan ataupun berkewajiban: A. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian. B. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. C. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung ataupun secara tidak langsung. D. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank. Sistem informasi dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. E. Mengenakan ataupun memberikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Hubungan dengan pemerintah dan internasional. Dalam kaitannya dengan pemerintah, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kegiatan sebagai berikut. 1. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. 3.
Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. 4. Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas serta wewenang Bank Indonesia. 5. Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Kemudian yang 6, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kegiatan sebagai berikut. A. Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. B. Dalam hal persyaratan bahwa anggota lembaga internasional atau lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. 5. Akuntabilitas dan anggaran. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas anggaran dan transparansi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan hal-hal sebagai berikut. A. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada DPR dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran. B. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulanan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada DPR dan pemerintah. C. Laporan tahunan dan triwulanan tersebut dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia. D. Laporan tahunan dan triwulanan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media-media baik media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam berita negara. E. Apabila DPR memerlukan penjelasan, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa. F. Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa. G. Untuk membantu DPR melaksanakan pengawasan bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, maka dibentuk Badan Supervisi yang berkedudukan di Ibu Kota, Jakarta, dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia. H. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan DPR apabila diperlukan. I. Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender. J. Selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia. K. Selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran, maka Bank Indonesia harus menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari setelah laporan tersebut selesai disusun. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada BPK untuk dimulai pemeriksaan. Selambat-lambatnya 90 hari sejak pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. L. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa. M. Surplus hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut. 1. 30% untuk cadangan tujuan.
Namun selama penyelesaian bantuan likuiditas Bank Indonesia belum berakhir, cadangan tujuan ditetapkan 10%. 2. Sisanya dipupuk sebagai cadangan umum sehingga jumlah modal dan cadangan umum mencapai 10% dari seluruh kewajiban moneternya. Jika masih ada sisa surplus, sisa itu diserahkan kepada pemerintah. 3. Apabila terjadi risiko pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mengakibatkan modal kurang dari 2 triliun rupiah sebagai atau seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk cadangan umum guna menutup risiko tersebut. Jika masih kurang, pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut setelah mendapat persetujuan dari DPR. 4. Sepanjang belum diubah melalui peraturan perundang-undangan, surplus BI tidak dikenakan pajak. Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dengan persetujuan DPR. Dana untuk penyertaan ini hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan. Poin F, Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengertian, dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia didampingi oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi, gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 orang deputi gubernur. Dewan Gubernur dipimpin oleh gubernur dengan deputi gubernur senior sebagai wakilnya. Persyaratan Dewan Gubernur: A. Warga negara Indonesia. B. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi. C. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. D. Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan atau besan. E. Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang: 1. Mempunyai kepentingan langsung atau secara tidak langsung pada perusahaan manapun. 2. Merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut. Wewenang dan tugas Dewan Gubernur. A. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia yang telah ataupun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. B. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiunan, dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. C. Gubernur, deputi Dewan Gubernur, deputi gubernur, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikat baik. D. Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. E. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank di Indonesia. G. Kebijakan moneter. 1. Ruang lingkup kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan dan kemakmuran untuk rakyat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy.
merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar untuk mempercepat recovery. 2. Kebijakan moneter kontraktif, monetary contractive policy, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat yang juga disebut dengan kebijakan uang ketat, high money policy, untuk menghindari overheating. 2. Tujuan kebijakan moneter. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Oleh karena itu, kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Tentu saja sasaran tersebut perlu dicapai secara serentak dan maksimal, atau dengan kata lain, melalui kebijakan moneter diharapkan dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah, serta perkembangan keseimbangan neraca pembayaran yang stabil atau mantap. Banyak yang mempertimbangkan stabilitas harga sebagai tujuan yang paling utama di negara yang sedang berkembang. Karena di negara berkembang banyak mengalami inflasi dan juga disarankan bahwa ataupun dirasakan bahwa kebijakan moneter lebih efektif dalam menghadapi inflasi dibandingkan dengan kebijakan fiskal. Tingkat jumlah uang yang beredar harus dapat mengimbangi pertumbuhan ekonominya. Untuk menghindari deflasi, dengan demikian dapat diharapkan bahwa kebijakan moneter dapat memperlancar jalannya pertumbuhan ekonomi dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi. Alat kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan menjalankan instrumen atau alat kebijakan moneter sebagai berikut. A. Operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah cara untuk mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah, government securities. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau Surat Berharga Pasar Uang. B. Fasilitas diskonto atau discount rate. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat suku bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat suku bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. C. Rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, maka pemerintah akan menaikkan rasio. D. Himbauan moral atau moral persuasion. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan melalui pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dan juga menghimbau agar bank
agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. 4. Prinsip-prinsip kebijakan moneter. Prinsip-prinsip yang sering digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan moneter, khususnya di negara-negara berkembang adalah sebagai berikut. 1. Memiliki satu sasaran utama, yaitu sasaran inflasi yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian dalam dan acuan nominal anchor kebijakan moneter. 2. Bersifat antisipatif. Mengingat adanya efek tunda kebijakan moneter, kebijakan yang diambil akan berakibat pada masa yang akan datang. 3. Mengikatkan diri kepada suatu aturan atau rule tetapi cukup fleksibel dalam operasionalnya. Constrained discretion. 4. Transparan dan berakuntabilitas atau good governance. 5. Kebijakan moneter di Indonesia. Sebagai salah satu bagian dari integral dari kebijakan ekonomi makro, kebijakan ekonomi Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pembangunan nasional, sehingga kebijakan moneter lebih diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk pendapatan dan perluasan kesempatan kerja, serta kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Oleh karena itu, kebijakan moneter di Indonesia memiliki jangkauan yang sangat luas. Untuk itu, Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter tidak hanya mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat sesuai dengan kebutuhan real perekonomian, tetapi harus juga mempengaruhi alokasinya sedemikian rupa sehingga dapat mendorong kegiatan produksi dan investasi, terutama pada sektor-sektor yang mempunyai dampak cukup besar, banyak menggunakan tenaga kerja, serta mendorong usaha-usaha golongan ekonomi kecil dan menengah. Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai hambatan, baik yang bersifat eksternal maupun yang internal. Kelembagaan, efektivitas kebijakan moneter masih belum maksimal. Tingkat monetisasi yang diukur dalam nisbah likuiditas perekonomian terhadap produk nasional bruto masih relatif rendah, yaitu sekitar 28%. Tingkat penggunaan jasa perbankan juga masih relatif rendah, yaitu sekitar 50%. Sementara di negara-negara maju telah mencapai 75%. Dewasa ini semakin disadari bahwa kebijakan moneter di Indonesia semestinya lebih memfokuskan pada sasaran tunggal. Hal ini dapat dilihat dari fokus Bank Indonesia pada stabilisasi harga sebagai sasaran tunggal yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tujuan Bank Indonesia di dalam pasal 7 yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas Bank Indonesia yang tertuang di dalam pasal 8 pada poin A menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. C. Mengatur dan mengevaluasi bank. Stabilitas nilai rupiah khususnya terhadap barang ataupun terhadap harga barang. Inflasi penting untuk 1. Menjaga agar pendapatan real atau standar hidup masyarakat tidak menurun. 2. Mengurangi ketidakpastian uncertainty masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan keputusan konsumsi, investasi dan produksi sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 3. Mempertahankan suku bunga domestik dan nilai tukar rupiah tetap kompetitif karena dipengaruhi disparitas tingkat inflasi domestik relatif terhadap tingkat inflasi negara kompetitor.
Sebagai bab yang terakhir yaitu bab penutup, maka dari kesimpulan makalah ini adalah Bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu bangsa, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Tujuan bank sentral seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 pada bab 3 pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Peranan lain dari Bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang, terutama uang kartal atau uang kertas dan logam, di mana Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Bank Indonesia mempunyai 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan semoga makalah ini dapat memberi pengetahuan bagi para pembaca dan pendengar, dan diharapkan kritik dan sarannya, terutama untuk Bapak dosen yang terhormat Bapak Dr. Insan, Bapak Dr. Ehsan. Demikian video ataupun demikian presentase makalah dari saya. Mudah-mudahan bisa untuk memenuhi tugas saya ataupun memenuhi tugas kelompok saya di mata kuliah manajemen perkreditan ini. Dan yang terakhir, terima kasih atas bimbingannya dan arahannya. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat khusus untuk diri saya pribadi, terutama untuk orang lain dan sekitarnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.